Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Hidayat, salah satu peserta beasiswa Petnya Academy. Di sini saya akan menjelaskan salah satu proyek saya yaitu tentang statistik for business dan saya mengambil topiknya yaitu A/B testing. Nah, jadi apa sih A/B testing? Nah, berdasarkan background yang ada, karena luasnya atau kompleksnya sistem digital dan sudah besarnya sebuah company gitu ya. Mereka itu membutuhkan sebuah metode untuk bagaimana cara menghasilkan output yang maksimal tapi dengan input yang minimum gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan A/B testing, yaitu seperti melanjutkan sebuah page baru, sebuah uh, campaign ataupun ada banner ataupun sebuah pengumuman. Nah, mereka bisa memilih. Misal sebuah tim telah menentukan dua metode, misal ada metode A, metode B, dan mereka ingin mengetahui mana metode yang lebih baik, A atau B. Nah, disinilah sebuah metode A/B testing diperlukan untuk melihat mana project yang lebih baik, apakah project A atau B. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana proses A/B testing dapat dilakukan. Tentunya ada dua hal yang sebenarnya uh, ingin dilihat oleh perusahaan dalam proses A/B testing. Yang pertama, ingin melihat apakah campaign tersebut bisa sukses atau tidak. Kemudian yang kedua, uh, jika campaign tersebut terbukti sukses, ya, apa langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk uh, bisa apa metrik-metrik yang bisa menghitung dari kesuksesan dari campaign tersebut. Nah, pada data yang ada, ya nanti kita sebenarnya ingin melihat apakah conversion rate pada sebuah ad itu lebih baik gitu dibanding PSA. Jadi ada dua, yaitu ada ad dan PSA. PSA itu adalah public service announcement, dan yang kedua itu adalah ads. Nanti jadi ada pengumuman ataupun info yang sampai kepada audiens. Mana yang lebih efektif? Apakah menggunakan ads ataupun menggunakan PSA? Nah, jadi nanti datanya juga dibagi ya, yaitu mana data control group, mana data eksperimen group gitu. Control group itu apa? Control group itu yaitu ads. Eksperimen group apa? Yaitu public service announcement gitu. Nah, dari data set yang ada, kita memiliki 7 kolom. Pertama ada index, kemudian user ID, test group, kemudian ada conversion, ada total ads, kemudian ada most ads day, dan most ads hour. Nah, sebelum kita melakukan analisis, tentunya kita akan melakukan data preparation, yaitu data eksplorasi, ADA, kemudian data cleaning, dan data processing. Gitu. Nah, di sini kita melihat data deskriptifnya, ya, bahwa data tersebut sudah cukup bersih karena tidak ada no value, kemudian tidak ada duplikat, dan juga tipe-tipe data sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Namun ada beberapa kolom yang ingin uh, kita improve, gitu, perbaikin, seperti kolom unnamed nol, karena dia tidak memiliki signifikansi atau manfaat yang memiliki impact besar terhadap data, maka kalau ini akan kita hapus. Dan juga kita ingin mengubah, ya, mengubah beberapa kolomnya. Contoh total ads yang sebelumnya total spasi ads, kita ingin membuat menjadi total underscore ads supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan bootstrap sampel. Nah, jadi bootstrap sampel ini adalah teknik yang dilakukan pada sistem statistik, ya, ada statistik untuk melihat sebuah sebuah sampling gitu ya, untuk melihat apa. Jadi sampling ini yang akan kita cek, apakah
mana yang lebih baik A atau B gitu. Nah, sampel ini kita akan terdiri dari dua bagian, yaitu experimental group dan juga control group. Nah, sebelum kita melakukan bootstrapping, kita pertama kali harus melakukan subset terhadap data asli ke dalam experimental group data frame dan juga control group data frame. Nah, dari proses yang dilakukan menggunakan Python, ya, dari kedua data yang kita peroleh, itu kita menemukan bahwa rata-rata conversion rate dari add itu 2,55%, dan rata-rata conversion rate dari PSA itu 1,79%, yang mana itu memiliki 0,76%. Ya. Si add itu lebih tinggi dibanding PSA. Oke, kemudian kita ingin melihat, gitu ya, apakah data bootstrap itu ketika jumlah datanya dinaikkan itu memiliki impact yang sama, gitu. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan statistical significance test, yaitu menggunakan uji tes maupun uji T. Nah, kemudian kita melihat, sebelum kita melakukan uji tes uji T, kita melihat dulu ke normal atau persebar datanya. Apakah datanya normal, kemudian apakah datanya positif skew atau negatif skew, gitu ya. Nah, ternyata dari hasil tesnya itu kita lihat si X itu memiliki normal, datanya normal. Kemudian kalau si PSA itu juga normal. Ini mohon maaf, ini ada kekurangan dalam masukan gambar grafiknya. Nah, sebenarnya itu normal gitu ya. Nah, karena datanya sudah normal, maka kita memiliki kepercayaan diri ya, untuk bisa melakukan uji tes dan uji T. Karena kita sudah. Yang pertama, nah selanjutnya kita akan melakukan A/B testing. Kalau kita sudah siap, kita lakukan A/B testing. Nah, tes yang pertama kita lakukan adalah tes Z. Nah, sebelum melakukan tes Z, kita harus tahu dulu ada istilah H0 dan H1. Nah, jadi kalau H0 itu apa? Jadi ketika si app itu, conversion rate app itu kecil sama dengan conversion rate dari PSA, maka itu H0 ya. Tapi ketika conversion rate app itu lebih besar dari PSA, maka H1 gitu. Nah, dari analisis yang kita lakukan, dari tes yang kita lakukan, ternyata kita memperoleh tes dari jet score-nya itu adalah 12,5287 dan idealnya mana, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa conversion rate app group itu berbeda jauh dengan conversion rate PSA group. Oke, selanjutnya kita ingin melihat uji T ya. Nah, ternyata setelah kita tes juga uji T itu nilainya 280,150 dan p-value-nya 0,6. Nah, di sini kan udah terlihat lagi bahwa conversion rate dari ad itu lebih tinggi dari conversion rate PSA. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa kita bisa menolak hipotesis nol dan mengambil hipotesis satu sebagai gantinya. Nah, sebagai kesimpulan, secara keseluruhan ya, uji tes dan uji T itu menyediakan sebuah fakta atau bukti bahwa conversion rate S itu memiliki perbedaan yang lebih besar dan signifikan terhadap si PSA, dan bukti itu mendukung kita untuk menyimpulkan bahwa grup dari control group atau X itu memiliki conversion rate yang lebih baik dibanding si PSA, sehingga pihak decision maker atau stakeholder bisa mengambil keputusan bahwa tetap mempertahankan si dibanding menggantinya dengan PSA. Nah, mungkin itu sekian dari saya terkait statistik for business project segmen. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.